Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Umar kita, Bapak Haji Martin. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang yang namanya mokel, bukan. Yang namanya ilmu. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas yang namanya tentang adab. Di lain pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita sebagai pemuda-pemuda yang masih tenaganya kuat-kuat, matanya masih pada sehat, ya, itu di hafalannya masih kuat-kuat, itu dimanfaatkan untuk kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita tertinggal oleh zaman, ya, karena zaman itu pasti berkembang, ilmu itu pasti selalu ada dimanapun kita berada. Jadi menuntut ilmu untuk muslim dan muslimah itu wajib, hukumnya wajib. Tapi di balik ilmu itu ada yang namanya akhlak dan adab. Karena apa? Karena kita menuntut ilmu, kita meraih ilmu itu secara tidak langsung kita ingin mengajarkan, kita harus mengamalkan. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya engkau adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi Allah lebih cinta, Allah lebih sayang, Allah lebih rindu sama hambanya yang walaupun bahasanya ilmunya sedikit tapi dia mengamalkan, daripada ilmunya banyak tapi pelit, koret, buntut kasiran, bol kuning, bol nontot, ya, pelit, sama ilmu sepeser pun gak mau ngasih. Punya ilmu dapat dari gurunya, punya ilmu dapat dari temennya, bukannya disebarkan tapi dipendam. Itu yang namanya pelit, gak bermanfaat ilmunya. Maka kita gimana caranya ilmu itu bisa bermanfaat? Rubah akhlak dan adab kita. Ya, dalam satu ayat dalam Al-Quran itu telah dijelaskan akhlakul karimah itu seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil afw wa a'rid 'anil jahilin. Apa artinya? Jadilah pemaaf, perintahkan orang-orang kepada yang ma'ruf, yang kebaikan, ajak orang-orang kepada jalur-jalur kebaikan, dan jangan berpaling dari perkataan-perkataan orang-orang bodoh. Apa makna dan artinya? Jadi walaupun kita dihina, walaupun kita dicela, walaupun kita dimaki sama orang, jangan engkau balas dengan hinaan. Ketika kita dihina, ketika kita dijelekan, jangan engkau balas dengan kejelekan dan hinaan. Ya, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal-hal tersebut.
al musliman saliman muslimun min lisabihi wayadi al musliman saliman muslimun min lisanin wayadi. Apa artinya? Muslim yang baik itu ketika tangan dan lisannya itu tidak menyakiti orang lain, apalagi saudaranya. Itu adalah akhlakul karimah. Ya, kita harus utamakan yang namanya adab daripada menuntut ilmu, karena sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar ilmu cuma 4 tahun. Tapi belajar adab itu 16 tahun. Dalam riwayat Muslim. Belajar ilmu berapa? 4 tahun. Adab belajar 16 tahun. Kenapa begitu lama? Karena kalau kita ibaratkan orang berilmu tapi tidak beradab dibandingkan orang yang tidak berilmu tapi mempunyai adab, lebih baik mana? Adab. Lebih baik adab. Karena orang berilmu tidak beradab itu bahasanya lebih besar kerugiannya untuk orang-orang lain. Orang sekedar maling, dia pasti cuman ya ambil dikit. Tapi kalau orang udah punya ilmunya, bukan barang lagi diambil, tapi sudah nilainya jutaan, ratusan juta, sudah sampai miliaran, ya itu yang diambil sama dia. Orang-orang yang suka korupsi, pinter nggak? Pinter. Kata siapa orang-orang yang korupsi nggak pinter? Pinter semua. Maka kepintaran itu tidak dibarengi dengan yang namanya adab. Ya, adapun ilmu yang kalau kita mau ilmu yang lebih tinggi kita kalah dengan iblis. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa idz qulna lil malaikati isjudu illa adamu fasajadu illa iblis. Ya, kenapa iblis itu diusir dari surga? Kenapa? Karena melanggar bab adab. Kenapa melanggar bab adab? Iblis itu di atas malaikat. Jenderalnya, bahasanya jenderalnya, pimpinannya para malaikat. Paling tinggi iblis itu. Jadi kalau ibaratkan iblis, malaikat itu tinggian derajatnya siapa? Iblis. Iblis itu lebih pintar dari malaikat. Tapi egoisnya, nafsunya, harga dirinya, dia bilang, wah saya lebih tinggi, saya lebih mulia daripada Adam yang baru diciptakan. Maka melanggar yang namanya adab. Adab itu apa? Adab itu adalah aturan-aturan dalam syariat. Akhlak itu apa? Sikap-sikap atau kepribadian yang keluar dari diri kita sendiri. Ya, maka itu pentingnya akhlak dan adab sebelum kita menuntut ilmu. Janganlah engkau mementingkan ilmu daripada adab, karena itu tidak diperbolehkan oleh para ulama terdahulu. Maka ada sebuah kisah, ada nabi yang bernama Abdul Ghaffar. Ada nggak nabi namanya Abdul Ghaffar? Abdul Ghaffar, Rasul. Ada nggak? Siapa yang tahu nabi namanya Abdul Ghaffar? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nama aslinya Abdul Ghaffar. Kenapa disebut Nuh? Kenapa dipanggil Nuh? Ada kisahnya. Kisahnya ketika Nabi Nuh ini sedang duduk di pelatarannya, bahasanya di teras depan rumahnya ada seekor anjing yang matanya 4. Matanya 4.
kulit anjing tersebut itu kena penyakit kulit kudis. Kulitnya itu kayak bernanah, pokoknya berdarah, pokoknya jorok. Lewat anjing, kulitnya bau, tapi matanya 4. Jelek gak dilihatnya? Aneh gak? Aneh. Nah, itu dia yang disebutkan oleh Nabi Nuh. Pas lewat, ini anjing jelek amat bentuknya. Seketika itu anjing itu diberikan diizinkan untuk berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga berbicara, kata anjing tersebut, "Hai Abdul Ghaffar, engkau menghina ukiran atau menghina pencipta ukiran? Kalau engkau menghina ukiran, berarti engkau menghinaku. Aku diciptakan sebagai anjing bukan karena aku yang mau, tapi penciptaku. Maka engkau sudah menghina yang menciptakanku. Tapi ketika engkau menghina yang mengukirku, penciptaku, maka engkau sudah menghina yang telah engkau hina, itu Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi kalau kata anjing itu, kalau dia kata-kata anjing jelek banget sih bentuknya, kalau lontaran itu dilontarkan untuk anjing, berarti dia menghina ciptaan Tuhan. Kalau dia bukan menghina ciptaan Tuhan, berarti menghina Tuhan. Maka Nabi Nuh ini dalam riwayat itu selalu merenung, bersedih, bertobat selama seumur hidupnya. Maka dalam kitab Nuh itu artinya ratapan. Nuh artinya ratapan. Maka disebutnya Nabi Nuh, nabi yang selalu meratap. Karena kesalahannya satu, apa salahnya? Menghina ciptaan Tuhan, anjing. Coba kita koreksi diri kita, berapa banyak kita menghina teman kita sendiri, kita mencela dengan mulut kita, kita menyakiti perasaan saudara-saudara kita dengan lisan kita. Maka dari itu pentingnya akhlak dan adab sebelum menuntut ilmu. Jadi insya Allah kita semua yang hadir pada siang hari ini, kita termasuk golongan hamba-hamba yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum ditutup, yang ingin bertanya silahkan. Sudah? Udah. Ya mungkin terima kasih. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Setan kan Program dilempar ke